Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS saya yang berjudul Dashboard Analisis Multimedis dan Bisnis Akademik dan Perilaku Digital 2025. Oke, dashboard ini saya bangun menggunakan teknologi web interaktif agar kita bisa mengeksplorasi data secara real time. Terdapat 3 studi kasus utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu tren penjualan toko online, yang kedua korelasi kehadiran mahasiswa dan perilaku pengguna e-commerce. Oke, mari kita mulai dari topik pertama. Oke, seperti yang terlihat di topik pertama itu analisis tren penjualan toko online di tahun 2025. Oke, klik dulu. Oke, pada bulan Mei itu analisis tren dan faktornya itu dari di bulan Mei itu mencapai puncak pertama atau Q2 high, pendapatan melonjak hingga angka tertinggi karena momentum Ramadan persiapan ya seperti yang dilihat. Jadi kategori terlaris pada periode ini adalah fashion yang menyumbang 42 dari total pendapatan tahunan. Oke, lanjut ke Juni. Juni masuk dalam penurunan tajam sekitar 38%. Faktor utamanya itu karena kelelahan daya beli pasca lebaran serta beralih fokus anggaran rumah tangga ke biaya pendidikan tahun ajaran baru. Oke, terus lanjut ke bulan Desembernya. Oke. Di Desember itu melonjak lagi karena ada promo 12-12 ya biasanya juga. Itu mendorong transaksi hingga 2.465 order secara kumulatif, dan strategi promo berbasis kalender ini sangat efektif untuk menjaga performa toko. Oke. Lanjut ke kehadiran mahasiswa. Oke, ini analisis dari data kehadiran mahasiswa. Oke. Ya. Mungkin untuk mahasiswa yang saya bahas kali ini adalah dari mabanya. Maba dulu. Oke, di maba ini lihat bahwa titiknya hijau di bagian atas dari scatter plot menunjukkan bahwa maba memiliki antusiasme yang luar biasa. Rata-rata kehadiran mereka di atas 90%. Dan secara otomatis nilai akhir mereka berkumpul di zona nilai A. Ini membuktikan bahwa disiplin awal sangat menentukan performa kontribusi mereka. Lalu masuk ke yang mahasiswa pertengahan. Ya, antara semester 3 sampai 5. Titik biru ini menunjukkan mulai kehadiran mulai rentang di 70% 80%, wajar karena fokus mereka mulai terbagi dengan kegiatan organisasi atau hal lainnya, maka mayoritas bisa menggunakan nilai B. Lalu di akhir, mahasiswa akhir berada di zona merah ya, di paling bawah itu karena mahasiswa akhir sering kali absen karena fokus pada skripsi atau magang, namun visual ini mengingatkan bahwa kehadiran di kelas tetap menjadi faktor penentu kelulusan mata kuliah. Secara statistik, indeks korelasi menunjukkan angka 0,89 yang berarti hubungannya antara hadir di kelas dan nilai akhir adalah sangat positif dan signifikan. Oke. Lanjut untuk yang terakhir yaitu analisis penggunaan aplikasi e-commerce. Oke. Kita dari e-wallet. Oke. E-wallet ini yang paling tinggi dengan jumlah transaksi yaitu 12.000 karena interaksi promo cashback dan kecepatan checkout pengguna e-wallet rata-rata adalah anak muda usia 18 sampai 25 tahun yang mengutamakan kepraktisisan. Lalu masuk ke untuk Vicon sebenarnya hampir sama sih, lebih karena transaksinya itu nominal besar dari sampai lebih dari 1 juta dan usernya juga menghargai validasi sistem perbankan. Lalu untuk pay later, oke, pay later itu memiliki durasi sesi belanja yang cukup lama, rata-rata 23,5 menit per hari. Insight-nya adalah opsi cicilan memicu pengguna untuk melakukan window shopping atau membandingkan barang-barang tersier yang lebih mahal sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Dan data ini menunjukkan bahwa daily active user di Yahoo kita sebanyak 45.000 orang
sangat dipengaruhi oleh dan fitur finansial yang kita sediakan dalam aplikasi. Oke, dari kesimpulan yang saya terangkan, eee, mungkin apa ya, mulai dari pola musim belajar, terus juga pentingnya kedisiplinan mahasiswa hingga bagaimana fitur pembayaran mempengaruhi loyalitas pengguna digital. Mungkin demikian presentasi UTS Visual Data yang dari saya. Saya berharap dashboard ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses analisis data yang telah saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.